sulung, saudara. Canda perak itu 30 kilo, ya. Ke sulung 25 kilo. Saudara. Oh, perak, iya. Kamu ke Perak berapa kali? 6 kali. Dari jam berapa? Jam 6 pagi sudah berangkat. Sampai jam berapa? Jam 8, jam 7 baru pulang. Tiap hari. Perak sama sulung jauh mana? Wah, dia mulai sadar, pertanyaannya mau kemana? Wah, jauh Perak, Pak. Oh iya. Setiap hari kamu ke Perak 30 kilo, no problem. Hanya seminggu sekali. Yuk ke rumah Tuhan 25 kilo saja. Yuk tawa. Aku cari gereja paling dekat di rumahku. Aku enggak kasih atestasi kamu. Loh, kok jahat ya, Pak? Enggak. Nah, kalau kamu jadi penatua, saya kasih. Ya, kalau anggota biasa sorry. Lalu dia bergumul, ya tahun depan, ya Pak, saya dicalonkan penatua. Ya, saya kasih. Karena engkau bisa melayani dengan baik. Oh, saudara, seluruh dunia aku berikan kepadamu. Oh, saudara, siapa? Nggak usah kerja, nggak kasih, saudara. Syaratnya kamu menyembah aku. Wah, saudara, rupanya langsung, ya, Tuhan Yesus tegas sekali katakan tidak, bahkan diusir, enyaplah engkau iblis, karena engkau siapapun kita dipanggil hanya untuk berbakti dan menyembah kepada Allah saja. Saudara, di sini kita melihat bahwa bagaimana pencobaan itu datang. Pencobaan yang sangat dekat dengan kita adalah pencobaan materi. Itu yang kita cari, itu yang kita inginkan. Kebutuhan sandang, pangan, papan menjadi satu kepuasan kita luar biasa. Dan disinilah Salomo sadar. Salomo, Tuhan, aku gak minta kekayaan. Aku gak minta harta. Aku minta hikmat dan takut akan Engkau saja, Tuhan. Langsung iblis diusir. Saudara, dari kisah ini kita akan melihat bahwa ternyata yang namanya pencobaan itu selalu ingin menjatuhkan. Apapun bentuknya, saudara. Dan itu memang pekerjaannya iblis. Supaya kita jadi anak Tuhan yang gak taat gitu ya. Supaya kita jadi anak Tuhan yang memberontak. Supaya kita jadi anak Tuhan kalau dosa itu kan tidak mencapai sasaran gitu. Bagaimana? Melalui pencobaan. Dan pencobaan itu selalu menguji ego seseorang, selalu menguji ego kita, karena ego itulah, kepentingan diri itulah yang menuntut adanya satu kebutuhan. Ego itu diuji karena ego itu menuntut kebutuhan. Kita semua punya ego. Dan ego itu menuntut kebutuhan yang terus-menerus kita perlukan dalam hidup ini. Karena ada kebutuhan. Saudara, kebutuhan baik kebutuhan fisik. Saya lapar, butuh makan ya. Saya haus, butuh minum. Saya sakit, butuh sembuh. Kita juga punya kebutuhan psikis kita, jiwa kita. Kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk dipuja, kebutuhan untuk diberikan penghargaan dan sebagainya. Oleh karena itu kebutuhan itu menuntut adanya satu keperluan yang saya butuhkan. Oleh karena itu saudara, iblis pintar sekali bahwa ujian itu selalu menguji apa yang namanya kebutuhan. Siapa yang gak butuh lapar itu harus makan. Siapa yang gak butuh orang bekerja itu
mendapatkan materi, mendapatkan kekayaan, mendapatkan apapun yang dapat kita inginkan. Kenapa orang gampang selingkuh? Karena di dalam rumah itulah, setelah menikah, kasih itu semakin hambar. Di kantor, di pekerjaan, dimanapun ada orang yang memperhatikan dari hal-hal yang kecil. Saudara, kalau membahas itu saudara ngerinya luar biasa. Hanya gara-gara setiap pagi masuk kantor ada yang buat kopi. Kecandol saudara sama yang nganter kopi. Ya. Ada yang sopir nganter dengan setia, sudah dengan baik. Ketika nganter bukan saja nganter, tanya selamat pagi Bu, apa kabarnya? Baik-baik, semua baik, apa baik. Hanya pertanyaan begitu, bisa kecandol dengan Pak sopirnya. Anak-anak gampang sekali hilang, saudara. Dengan kelompok-kelompok mereka. Bahkan sekarang sangat mengerikan sekali anak SMP, saudara. Karena istri saya ngajar dan saya suruh ngajar anak-anak SMP. Karena anak SMP itulah anak yang mulai memberontak. Dan sangat mengerikan sekali. Sorry mama-mama, yang kadang-kadang mama-mama juga nggak tahu diri. Anaknya hanya kurang 0,5% dari temennya ketika terima rapot. Anaknya diajar luar biasa. Tahu gak mama bayar kamu sekolah mahal-mahal. Kenapa kalah dengan anaknya itu? Dipukul, diajar, sampai pun dikatakan goblok, bego kamu. Anaknya siapa sih? Lupa. Anaknya siapa? Anaknya dewek, dimaki-maki. Saudara, anak saya rapotnya merah, matnya lemah. Saudara, nggak saya pukul, saya ajak makan kok. Benar, saya ajak makan. Depannya XO, ya kalau di sini ada XO. Di situ saya bicara ya. Tuhan tuh kasih kamu pandai. Kenapa kok bisa merah? Seluruh kelas merah. Kalau seluruh kelas merah itu berarti gurunya yang bodoh ngajar. Gak bisa ngajar itu. Papa juga ngajar soalnya. Ya. Tapi kalau seluruh kelas kamu toh yang merah, kamu saja yang merah, berarti kamu yang bodoh. Tapi kamu nggak bodoh, kamu belum ngerti apa yang dimaksudkan guru itu. Ya. Maka bertanyalah, kalau kurang, kamu les. Saya panggilkan guru itu ya. Nanti kalau kamu nilainya merah, kemudian jadi hitam, nah kita makannya pindah di sana expo. Sekarang di warteg dulu ya. Ya. Belajar tuh ya, belajar. Hitam Pak, nilainya Pak. Ya udah janji besok makan di expo. Berapa banyak orang, papa mama sekarang yang sudah tidak memeluk anaknya lagi. Bahwa anak sekarang itu bukannya butuh duit, butuh kasih sayang yang luar biasa. Dan itulah yang diusik oleh iblis. Pencobaan masuk dari kebutuhan yang ada. Tidak heran gampang jatuh sekali. Saudara, jangan harap saudara kemajuan teknologi dengan BB ini saudara. Ini pengkhianat keluarga yang paling sadis zaman sekarang saudara. Saya percaya kita semua punya ini saudara. Engkong 70 tahun pun beli BB saudara. Hebatnya luar biasa. Orang yang dekat dari jauh, orang yang jauh sekali jadi dekat semua saudara. Temennya SD, temen TK, temen SMA, temen apa? Oh jadi satu di sini. Bojone dewek, istrinya dewek, jadi lupa. Anak-anak lupa. Setiap minggu saudara kalau saya sempat habis kebaktian jalan-jalan ke Galaksi dengan anak-anak. Udah kosong, tidak ada acara, oke makan di luar, oke makan. Saudara perhatikan, satu keluarga sudah makan, satu keluarga. Papa mama bawa ini semua. Anak dua, begitu duduk semua diketawa-ketawa sendiri.
Makanan datang, oh datang ya, makan begini tuh. Sampai selesai juga begini, untuk nggak nabrak orang, saudara. Yang paling ngeri, saudara, saya punya anak kecil lagi, terpaut 12 tahun dengan kokonya. Jadi sekarang langganan ke dokter anak lagi. Di dokter anak tuh, suami istri, anak digendong suster. Setahunan anaknya umur. Mukanya merah panasnya, tinggi didekap dengan susternya. Nih, dia nih, tidak apa-apa terus susternya begitu. Papa mamanya Pak duduk pipi yang ketawa-ketawa sendiri. Itu kalau jemaat suruh tak ambil bibinya, tak banting di depannya. Saya nggak tahan sudah. Langsung anak saya yang saya gendong itu saya berdiri sudah. Saya gendong, saya bicara agak keras ya. Lihat nggak apa-apa, lihat nanti lihat panas, kasih no papa panas ya. Sebentar nanti kalau disuntik konggun, wah nanti dia mau disuntik konggun itu dokter ya, Profesor Gunawan. Nggak apa-apa, itu baik. Tuhan pasti kasih sembuh, tidak apa-apa sakitnya kasih no apa, terus tak gendong itu depannya dia, lama-lama dia sungkan, lihat itu ya, digendong bapaknya, langsung bapaknya keluar, ambil anaknya melok gendong. Tapi begitu udah dia gendong, saya duduk, soalnya Pak, anakku wabotnya luar biasa, 48 kilo sudah. Waduh, bukankah anak itu butuh dekapan papa atau mamanya? Di tengah-tengah kekrisisan dia, di tengah-tengah takutnya dia, siapa yang meluk dia? Bukan papa mamanya. Papa mamanya meluk bibi ini loh. Dia butuh papa mamaku yang memeluk aku. Pencobaan begitu ngeri. Kebutuhan kasih yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk merasakan cinta kasih papa hilang, saudara. Saudara, bagaimana mengatasinya, saudara? Ada beberapa hal dari pengalaman yang diberikan Tuhan Yesus. Ketika kebutuhan ego itu diusik, harus dinyatakan, ayo ketika pencobaan datang, kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta kehendak Tuhan dengan jelas. Bagaimana caranya? Gambar. Pertanyaan pertama adalah, aku bertanya apa tujuan hidupku itu. Silakan pencobaan itu datang. Dan ketika datang tentunya saya bergumul. Di dalam pergumulan itulah saya bertanya, Tuhan sebetulnya apa tujuan hidupku itu? Untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Untuk apa saya berkeluarga? Untuk apa saya menikah? Untuk apa Tuhan karuniakan anak-anak di dalam hidupku? Untuk apa saya membesarkan anak-anak? Untuk apa kalau Tuhan berkati saya sampai lanjut usia ini? Untuk apa? Dan saya percaya ketika kita temukan, kita akan mampu berkata tidak terhadap hal-hal yang menjatuhkan hidup kita. Yang kedua, saudara, ketika pencobaan itu datang mengusik ego kita, maka kita pun bertanya, dan apa sebetulnya mengerti pimpinan dan kehendak Tuhan? Marilah kita bertanya, apakah itu untuk kepuasan nafsu saya atau tidak? Ketika pencobaan datang, marilah kita bergumul, dan pasti melalui pergumulan. Gak mungkin, saudara, gak mungkin. Oh, dia melayani saya. Oh, dia memperhatikan saya sementara saya sudah ada istri. Mau tertarik, kan bergumul, ya, ikut enggak atau ya bergumul.